Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang kami hormati Prof. Susi dan Ibu Ratu sebagai dosen pengampu mata kuliah Ilmu Perundang-undangan kelas C. Dalam memenuhi ujian tengah semester, kami akan mempresentasikan artikel kami yang berjudul Undang-Undang Ibu Kota Negara Baru, Perdebatan Kecacatan Formil Material pada Aturannya. Anggota kelompok kami adalah Perkenalkan, nama saya Clara Amanda dengan NPM 190232. saya Muhammad Alfian Prasetyo, NPM 190237. Saya Resatya, NPM 190248. Saya Muhammad Tia, NPM 190253. Nama saya Irsyad Marwandi, NPM 19264. Baik, dipersilahkan untuk memulai presentasi ini kepada Arya Sata Justisyawati. Baik, terima kasih Alfian. Latar belakang. Ibu kota negara merupakan hal yang terpenting untuk dimiliki oleh suatu negara. Indonesia sendiri merupakan negara yang berdiri atas kemauan rakyatnya. Dasar Hukum Jakarta yang diakui sebagai daerah khusus dicantumkan dalam Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1961. Perpres tersebut bisa dikatakan sebagai dasar hukum untuk penetapan Jakarta sebagai ibu kota negara. Dewasa ini, pemerintah telah mengumumkan akan memindahkan ibu kota negara ke daerah yang baru di Kalimantan. Pemindahan tersebut pun dipicu dengan beberapa alasan, seperti mengurangi beban dari Jakarta dan mendorong pemerataan pembangunan, mengubah mindset pembangunan dari Jawa sentris ke Indonesia sentris, memiliki ibu kota negara yang mempresentasikan identitas bangsa terhadap Pancasila, dan meningkatkan pengelolaan pemerintahan pusat, dan terakhir adalah memiliki ibu kota negara menerapkan SDGs di dalamnya. Lalu artikel yang akan kami bawa adalah perdebatan kecacatan formil dan material pada UIKN. Pada bulan Februari 2022, pemerintahan dan DPR RI telah mengesahkan RUU Ibu Kota Negara menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Pengesahan RUU ini menjadi bukti yang semakin kuat bahwa pemerintah Indonesia ingin memindahkan Ibu Kota Negara Indonesia yang semula berada di DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Jika melihat kembali ke dalam Konstitusi Indonesia, maka dapat diketahui berdasarkan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 bahwasanya negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai sebuah negara hukum, tentunya terjadi suatu perdebatan, apakah pembentukan Undang-Undang IKN ini sudah sesuai dengan tatanan hukum Indonesia atau tidak. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Aditya. Silakan. Baik, terima kasih Resatya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik perencanaan peraturan perundang-undangan yang baik. Di sini juga ada asas yang menjadi pedoman di dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi asas kejelasan tujuan, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, asas kesesuaian antara hierarki dan materi muatan, asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan. Boleh di next. Pembentukan UU IKN ini menuai banyak polemik di tengah masyarakat. Pada dasarnya dapat dikatakan tidak menerapkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan ideal dalam pembentukan maupun muatannya. Melihat kembali pada proses pembentukannya, UU IKN ini dibentuk dalam jangka waktu yang super cepat, yaitu hanya 17 hari. Oleh karenanya, dari sini dapat disimpulkan bahwa karena pembentukan yang super kilat, maka DPR RI secara tidak langsung telah mempersempit bahkan menutup ruang partisipasi publik yang baik. Padahal publiklah yang nantinya akan banyak menanggung implikasi dari pembentukan peraturan perundang-undangan ini. Tindakan DPR RI yang mempersempit ruang partisipasi masyarakat ini jelas sudah tidak sesuai dengan asas keterbukaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, di mana seharusnya suatu peraturan perundang-undangan harus bersifat transparan dan terbuka, mulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga pengesahan atau penetapan peraturan perundang-undangan. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Irsyad. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Aditya. Saya ingin menjelaskan kecacatan formil dalam UU IKN. Yang pertama, pembentukan undang-undangan ibu kota negara tidak sesuai dengan rencana. Pasal 18 Undang-Undang Pembentukan Perundang-undangan mengatur bahwa peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan perencanaan pembangunan, khususnya sesuai dengan anggaran belanja negara. Akan tetapi ibu kota negara di sini tidak sesuai dengan rencana pembangunan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Sehingga pembentukan Undang-Undang IKN tidak sesuai dengan rencana pada sebelumnya. Poin kedua, yaitu Undang-Undang Ibu Kota Negara tidak sepenuhnya memperhatikan materi muatan. Pasal 5 Undang-Undang Pembentukan Negara mengatur bahwa materi aturan undang-undang harus mencuat suatu kejelasan dalam pengaturannya. Akan tetapi pengaturan pada 13 pasal dalam UU IKN masih bersifat abstrak dan bersifat makro karena tidak membedakan pemerintahan daerah IKN yang baru dan juga
pemerintahan daerah lainnya. Selanjutnya, Undang-Undang Ibu Kota Negara tidak memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan dalam masyarakat. Hal ini karena masih terhambatnya kegiatan penanaman modal dari luar negeri maupun dalam negeri karena adanya kondisi COVID-19. Sedangkan APBN hanya memfunding 20% dari biaya APBN. Oleh karena itu, akan dinilai sulit direalisasikan karena pembangunan ibu kota negara ini membutuhkan waktu yang lama dan juga modal yang besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya, Clara Amanda. Baik, terima kasih Irsyad. Untuk poin keempat adalah Undang-Undang Ibu Kota Negara melanggar asas kebergunaan dan pemberdayaan. Seperti yang kita ketahui, manfaat undang-undang seharusnya memperhatikan keperluan dari kebutuhan masyarakat. Di mana pada kondisi pandemi COVID-19 seperti ini, yang masyarakat Indonesia lebih cenderung butuhkan adalah bantuan sosial atau peringanan terhadap biaya pokok agar dapat tetap merasa sejahtera. Selanjutnya, pemindahan ini dinilai merupakan suatu pemborosan anggaran yang dapat menimbulkan kekhawatiran akan utang negara yang semakin bertambah apabila benar-benar terjadi pemindahan ibu kota tersebut. Alasan lainnya juga adalah bahwa lokasi yang dipilih menjadi ibu kota baru dinilai kurang strategis, dan beberapa responden berpendapat bahwa fasilitas Jakarta juga sudah cukup memadai. Next. Untuk poin yang terakhir, yaitu poin kelima, adalah minimnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang ibu kota negara. Pada proses pembentukan UU IKN, dari hanya 28 agenda pembahasan RUU IKN, hanya 7 agenda yang dokumen serta informasinya dapat diakses, sedangkan 21 agenda sisanya tidak dapat diakses oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembuatan UU IKN ini masih dianggap tidak terlalu dilibatkan, karena dalam perancangan dari RUU hingga menjadi UU IKN ini bisa dibilang sangat cepat. Sehingga bisa dikatakan bahwa pengesahan RUU IKN ini dikatakan sebagai fast track legislation atau FTL. Next. Selanjutnya kami juga mengkaji kecacatan dalam UU IKN dari perspektif material. UU IKN secara material bertentangan dengan pasal 18 ayat 1 UUD 1945 yang menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota tersebut memiliki pemerintahan sendiri. Dalam UU IKN dijelaskan bahwa ibu kota negara ini seperti halnya sebuah provinsi di mana dapat menyelenggarakan pemerintahannya secara mandiri dan memiliki wewenang untuk melakukan segala bentuk urusan pemerintahan. Namun dalam ibu kota Nusantara, yang menjadi pihak penyelenggara adalah Otorita Ibu Kota Negara Nusantara yang berdiri sebagai lembaga yang memiliki tingkatan sama dengan kementerian yang berkuasa penuh dalam menyelenggarakan pemerintah daerah Nusantara. Selanjutnya, masih mengenai kecacatan material akan dijelaskan oleh rekan saya, Alfian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya mengenai catatan material, dalam beberapa pasal yang terdapat dalam UU IKN ini juga memunculkan berbagai kebingungan. Mengenai kedudukan kepala dan wakil kepala otorita IKN dalam pasal 10 ayat 2 UU IKN, terkait masa jabatan waktu terhitung sejak pelantikan dan dalam pasal tersebut menggunakan frasa sewaktu-waktu. Frasa sewaktu-waktu ini merupakan hal yang sangat subjektif dan tidak memiliki suatu parameter yang jelas. Selanjutnya, dalam UU IKN ini tidak jelas disebutkan dalam pasalnya apakah RUU IKN ini mempertimbangkan Dewan Pengawas, sebab mengingat kewenangan IKN ini sangat luas dan strategis. Selanjutnya, mengenai hubungan kewenangan otorita KKN ini, beberapa pemerintahan yang ada di sekitar ibu kota negara ini terindikasi terjadinya suatu tumpang tindih apabila dilihat dalam hal pendanaan, di mana berdasarkan pasal 24 dikatakan bahwa otorita KKN memiliki kewenangan untuk memungut pajak. Sedangkan pada pasal 39 ayat 4 huruf B dikatakan bahwa pemerintah daerah di sekitar wilayah IKN juga memiliki kewenangan untuk memungut pajak. Hal ini menimbulkan kebingungan mengenai tumpang tindih kewenangan yang akan berlanjut kepada pertanyaan, apakah subjek pajak tidak taat akan dikenakan sanksi ganda. Baik, selanjutnya. Mengenai kesimpulan yang ada, pembentukan undang-undang IKN ini dianggap cacat formil dan material. Hal ini karena adanya peraturan yang tidak sesuai dengan asas dan aturan pembentukan peraturan perundang-undangan itu sendiri, yaitu asas keberdayagunaan, transparansi, kejelasan, efektivitas, dan perencanaan. Selain itu, pengaturan materialnya pun bertabrakan dengan pengaturan lainnya. Oleh karena itu, Undang-Undang Ibu Kota Negara mengalami kecacatan material. Baik, mungkin sekian yang kelompok kami dapat sampaikan. Besar harapan kami, UTS ini dapat menghasilkan suatu poin analisa perundang-undangan yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan dan salam sehat bagi kita semua. Terima kasih.